Shalom. Saat ini kita berjumpa di dalam renungan Youth for Christ, Senin 24 Februari 2025. Renungan saat ini diberikan tema debat kusir. Ayat firman Tuhan yang bisa kita baca bersama dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Untuk nats yang akan kita renungkan secara lebih mendalam diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 16. Sebelum kita membaca ayatnya dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berjumpa kami di dalam Youth for Christ. Di dalam renungan sabda ini kami ingin Engkaulah yang berkuasa atas diri kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, amin. Debat kusir. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 16. Namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, debat mungkin menjadi salah satu kegiatan yang sama tuanya dengan sejarah manusia. Bahkan debat semakin populer di dunia modern pada saat ini. Ada banyak hal yang dilakukan melalui perdebatan, bahkan dilombakan. Namun ada satu debat yang sedapat mungkin dihindari. Apa itu? Debat kusir. Debat kusir adalah debat yang tidak ada gunanya. Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat kota besar adalah gaya hidup. Demikian juga di Korintus. Jemaat di Korintus tak bebas dari sergapan gaya hidup yang ada pada saat itu. Yang menjadi persoalan dan harus diwaspadai adalah ketika gaya hidup itu mempengaruhi perilaku. Perilaku apa? Perilaku ibadah. Paulus memperingatkan jemaat terkait dengan gaya hidup yang juga masuk dalam kehidupan mereka, yaitu mengenai rambut. Nah, kebetulan ini rambut saya seperti ini. Ada laki-laki yang membiarkan rambutnya panjang, dan ada perempuan yang tidak memakai tudung saat berdoa. Ibadah bagi Paulus bukan sekedar ritual biasa yang dapat dilakukan begitu saja. Ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan setiap aspek termasuk penampilan. Mengenai hal ini Paulus bersikap tegas dan keras tanpa perdebatan, apalagi debat kusir, sebab ia ingin agar ibadah umat dapat berlangsung dengan baik dan benar. Ibadah harus dilakukan dengan patut, bukan sekedar menurut suka atau tidak suka. Yuk, teman-teman muda semua, berbeda pendapat itu baik. Dan berbeda pendapat itu sesuatu yang harus dipertajam gitu kan. Tetapi perlu disampaikan dengan cara yang baik. Bukan sekedar berbantahan, apalagi debat kusir. Biasakan untuk menyampaikan pendapat kita dengan sopan, disertai argumen yang kokoh, bukan sekedar suka atau tidak suka, apalagi dalam hal ibadah. Hal utama dalam setiap ibadah adalah kepatutan. Ini yang harus selalu diingat dan dilakukan. Dan ada dua pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa para perempuan di Korintus enggan memakai tudung mereka? Yang kedua, mengapa orang abai terhadap kepatutan dan berkeras untuk melakukan apa yang dia mau saja? Ini menjadi perenungan untuk kita, sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin kritis, tetapi semakin bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui jemaat di Korintus untuk
bisa hidup dengan bijaksana, melihat sesuatu dengan baik, dengan kritis, tetapi juga dengan hal-hal yang mendasar. Kami tidak terjebak di dalam perdebatan yang remeh-temeh, yang sepele, debat kusir yang tiada ujungnya. Kiranya Tuhan yang akan terus tolong kami, memampukan kami untuk menjadi manusia-manusia muda yang bijaksana dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.